tidak banyak. Nah, latar belakang dari lembaga pendidikan modern itu yang adalah pada masa modern pendidikan Islam di Indonesia itu dimulai sekitar abad ke-19 dan hingga ke awal abad ke-20 bersamaan dengan masuknya pengaruh kolonialisme Belanda yang melakukan gerakan pembaharuan tajdid. Nah, gerakan pembaharuan tajdid ini juga sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu gerakan yang menunjukkan memajukan gerakan tajdid atau Islam yang menghilangkan apa? Yaitu gerakan tajdid yang merupakan gerakan untuk memajukan pendidikan Islam. Nah, gerakan tajdid ini munculnya mulai dari Timur Tengah. Nah, tadi sudah kita bahas di awal itu ada madrasah kan, lembaga pendidikan yang pertama itu ada madrasah seperti yang madrasah Sanawiyah, madrasah Aliyah itu termasuk kepada lembaga pendidikan modern. Nah, di Indonesia madrasah ini lahirnya pada awal abad ke-20 sebagai respon kaum muslimin terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu juga ada yang dinamakan madrasah, tapi itu ada pada masa kerajaan Bani Umayyah, yaitu madrasah Nizamiyah. Nah, itu madrasah pertama yang menginspirasi Indonesia untuk membangun madrasah pada sistem pendidikan modernnya, di mana madrasah itu menggabungkan materi pembelajaran ilmu umum dengan ilmu agama. Kemudian ada tokoh-tokoh yang mendirikan madrasah, namanya yaitu ada Syekh Abdullah Ahmad. Nah, beliau ini mendirikan pada mulai 1842 hingga 1960, di mana beliau pertama kali dikenal sebagai pendiri dari Madrasah Adabiyah di Padang. Nah, Madrasah Adabiyah ini merupakan madrasah pertama yang mengadopsi sistem kelas yang kita kenal seperti saat ini. Nah, itu beliau adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengadopsi sistem ini. Nah, yang kedua ada Syekh Muhammad Taib Umar. Nah, beliau mendirikan yang namanya Madrasah School di Batu Sangkar pada tahun 1909 dan mendekatkan pada pengembangan ajaran Islam. Yang ketiga ada Zainuddin Labai Al-Yunusi. Nah, dia ini adalah kakak laki-laki dari Rahmah Al-Yunusiah. Pernah dengar nama Rahmah Al-Yunusiah? Nah, Rahmah Al-Yunusiah itu akan kita bahas di akhir nanti karena beliau juga salah satu tokoh perempuan yang menghidupkan lembaga pendidikan pada masa modern. Nah, Zainuddin Labai ini dikenal sebagai sosok yang otodidak dalam mendirikan dunia school di Padang Panjang yang merevolusikan metodologi pengajaran bahasa Arab. Jadi di sekolah beliau itu juga belajar tentang bahasa Arab seperti madrasah yang kita kenal saat ini. Nah, jenjang madrasah di Indonesia itu yang pertama ada Rodatul Atfal ini setara dengan taman kanak-kanak, kemudian ada madrasah Ibtidaiyah itu setara dengan sekolah besar. Kemudian yang ketiga itu ada madrasah Sanawiyah, nah seperti tempat sekolah Sawah tadi, nah itu termasuk kepada tingkat SMP. Kemudian ada madrasah Aliyah tingkat SMA-nya, MAK, madrasah Aliyah kejuruan itu sekitar dengan SMK. Pernah dengar Manice juga? Nah, itu salah satu madrasah modern yang ada di Sumatera Barat. Madrasah Manice ini yaitu madrasah yang menekankan pendidikan berbasis sains dan teknologi. Nah, berarti Manice itu sudah termasuk golongan yang tingginya gitu dalam madrasah atau lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian ada fase penting madrasah pada era 1945 sampai 1974 madrasah swasta madrasah swasta mulai didirikan di Indonesia. Kemudian di sebagai 3 Menteri 1975 itu madrasah diakui sebagai setara dengan sekolah pada umumnya, sekolah yang kita kenal sekarang. Itu dideklarasikan melalui SKB 3 Menteri 1975. Nah, yang ketiga itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 itu menyampaikan atau mendeklarasikan bahwa madrasah itu resmi menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional agama di Indonesia. Hal ini diresmikan juga dalam organisasi Islam. Nah, organisasi Islam ini seperti yang kita kenal di Indonesia yang paling terkenal itu ada 2 biasanya, yaitu
Nah, pada abad ke-20 itu masa kebangkitan organisasi Islam di Indonesia. Bangkit itu didorong oleh 3 faktor. Yang pertama itu gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani. Yang kedua itu kesadaran nasionalisme yang membangkitkan untuk melawan kolonialisme Belanda. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan akan lembaga pendidikan Islam Nah, organisasi Islam ini juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai bentuk mereka menyokong pendidikan Islam di Indonesia. Seperti madrasah, pesantren itu juga didirikan oleh beberapa organisasi yang ada di Indonesia. Nah, yang tadi pertama itu adalah Nahdlatul Ulama. Artinya siapa? Ada yang tahu? Nah, ya, Haji Hashim Asy'ari. Nah, dia sebagai pendiri dan latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai respon terhadap perkembangan pemikiran gerakan pembaharuan Islam pada abad ke-20 serta menjaga dan melestarikan tradisi keislaman khas pesantren dan ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua itu ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah ini dengan latar belakang sebagai gerakan pembaharuan Islam atau gerakan tajdid untuk memurnikan ajaran Islam dan menumpas adanya fitnah, khurafat dan lain sebagainya sebagai bentuk untuk menjawab tantangan modern. Ya kan? Iya. Aman. Itu perhatian saya. Nah, selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu juga ada organisasi lain seperti PERSIS. PERSIS itu kepanjangan dari Persatuan Islam. Nah, PERSIS ini berdiri pada tahun 1923 di Bandung, didirikan oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Kemudian organisasi PERSIS itu dikembangkan oleh Ahmad Hasan. Yang kedua ada Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan di Jakarta sebagai organisasi Islam Arab. Nah, kemudian yang ketiga ada Wa'ul Anwar, didirikan di Banten sebagai organisasi Islam yang termasuk salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Kemudian keempat itu Jamaatul Wasliyah, didirikan di Medan dan menjadi salah satu organisasi Islam yang berperan penting di Sumatera Utara. Nah, yang ketiga ada PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Nah, PTAIN ini kalau zaman sekarang kita mengenalnya dengan nama UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, UIN itu dulunya diawali dengan nama STI. Nah, dengan nama STI kemudian berubah menjadi UI atau Universitas Islam Indonesia, kemudian menjadi PTAIN. Nah, pada tahun 1950 PTAIN ini berdiri Nah, PTAIN ini pertama kali berdiri di Yogyakarta. Kemudian setelah itu ada ADIA, yaitu Akademis Dinas Ilmu Agama. Setelah ADIA itu namanya IAIN Style itu sama sebelum adanya UIN. Nah, setelah berkembang perguruan tinggi Islam di Indonesia itu sekarang menjadi UIN. Dan UIN ini merupakan salah satu tingkat pendidikan atau tempat berkembangnya ilmu pengetahuan agama yang paling tinggi pada jenjang pendidikan. Nah, pencetus dari PTAI ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu tokoh-tokoh yang merupakan penggagas berdirinya PTAI ini atau STI pada 8 Juni pada 1945 sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian bertransformasi
Nah, karena Anda semuanya sudah paham, sekarang silakan didiskusikan tugas yang sudah Ibu sediakan karena pembelajaran materi ini bersambung dengan materi sebelumnya yaitu lembaga pendidikan klasik yang ada di Indonesia. Jadi silakan Anda kelompokkan mana yang termasuk lembaga pendidikan modern, mana yang termasuk kepada lembaga pendidikan klasik. Silakan didiskusikan sama temannya ya. Ada yang kesulitan di kelompok Putri? Tidak, Bu. Kelompok Salwa aman semuanya? Aman, Bu. Ada yang tidak dimengerti? Tidak, Bu. Kelompok Eti ada yang tidak dimengerti? Aman, Bu. Aman ya. Nah, silakan didiskusikan lagi. Masih ada waktunya 2 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke, udah siap semuanya, Nanda? Sudah, Bu. Sudah selesai semua kelompok ya. Nah, dari jawaban Anda, saya kumpulkan jawabannya dulu. Ini, Bu. Nah, Ibu bacakan yang dari kelompok 1. Ibu lihat secara keseluruhan saja ya. Nah, di sini kelompok 1 mengatakan bahwa masjid itu termasuk lembaga pendidikan tradisional. Setuju semuanya? Setuju. Kemudian di sini madrasah aliyah termasuk madrasah lembaga pendidikan modern. Setuju? Setuju. Oke, kelompok 1 benar semuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 mengatakan bahwa Halangkau termasuk kepada sistem pendidikan tradisional, betul? Betul. PTAI termasuk ke lembaga pendidikan modern, betul? Betul. PTAI Pahlawan Tinggi Agama Islam. Betul. Nah, jawaban dari kelompok 2 juga betul semuanya. Yang kelompok 3, ini kelompok 3 kenapa bikinnya madrasah itu lembaga pendidikan tradisional? Salah ya, itu diperbaiki lagi nantinya madrasah. Ibu jelaskan lagi bahwa madrasah itu terbagi menjadi 5 ada ya. Yang pertama itu ada Rodatul Atfal, disebutkan dengan TK. Yang kedua ada madrasah ibtidaiyah, disebutkan dengan SD. Kemudian madrasah sanawiyah disebutkan dengan SMP. Kemudian ada madrasah aliyah itu disebutkan dengan SMA, MAK disebutkan dengan SMK. Jadi madrasah dapat kita simpulkan kalau madrasah itu termasuk ke dalam lembaga pendidikan modern. Diperbaiki lagi nanti ya kelompok 3. Nah, karena tidak terlalu banyak yang salah, cuma kelompok 3 yang salah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa modern di Indonesia itu menunjukkan perubahan dari pendidikan Islam tradisional menuju sistem pendidikan Islam yang lebih modern, lebih terstruktur dan terorganisasi. Dan perubahan ini ditandai dengan lahirnya madrasah. Tadi ya, ingat ya kelompok 3 itu ada madrasah, ada